Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sebagai pembanding. Di sini kami akan memaparkan tentang SKKI Permendikbud 27 tahun 2008. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Afida Ismul Adha, Kartika Prahesti, dan Muhammad Nasih. Masuk di latar belakang, dalam melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah maupun di tingkat universitas pendidikan sangat penting dalam pembentukan karakter anak ataupun peserta didik dalam ruang lingkup belajar. Pendidik adalah kekuatan pendidikan yang memenuhi syarat sebagai guru, dosen, konselor, tutor widyaswara, tutor instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai, serta berpartisipasi dalam memberikan pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6. Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik. Masing-masing kualifikasi pendidik termasuk konselor memiliki keunikan, konteks tugas, dan ekspektasi kinerjanya. Lanjut ke A, yaitu salinan isi Permendikbud nomor 27 tahun 2008. Teman-teman bisa melihatnya di makalah kami. Selanjutnya akan dijelaskan dan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Prahesti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya pada poin B, kualifikasi akademik konselor. Kualifikasi akademik merupakan ijazah satuan pendidikan formal jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki sesuai dengan jenis, jenjang, dan tempat penugasan. Kualifikasi akademik yang sesuai menjadi modal utama dalam melaksanakan tugasnya. Suatu pekerjaan tidak akan bisa berjalan dengan maksimal jika pelaksanaannya tidak memiliki kualifikasi yang sesuai. Selanjutnya, menurut Hikmawati tahun 2010 memaparkan mengenai kualifikasi yang harus dimiliki seorang konselor sebagai berikut. Yang pertama, memiliki nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang profesi, bimbingan, dan konseling yang harus dimiliki konselor itu, yaitu konselor wajib terus-menerus berusaha mengembangkan dan menguasai dirinya. Konselor wajib memperhatikan sifat-sifat sederhana seperti rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, serta hormat. Yang kedua, ada memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor, yaitu berupa pengakuan keahlian dan kewenangan oleh organisasi profesi atas dasar wewenang yang diberikan kepadanya. Itu saja presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, bagian C, kompetensi konselor. Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Yang pertama adalah kompetensi pedagogis, di mana seorang konselor dituntut menguasai teori praktis pendidikan. Dan juga seorang konselor dituntut untuk mengimplementasikan perkembangan psikologis dan serta perilaku konseling. Dan seorang konselor dituntut untuk menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang sesuai program pendidikan yang berlaku atau tingkatan dalam proses pendidikan SD, SMP, SMA, ataupun tingkat perguruan tinggi. Kompetensi kedua adalah kompetensi kepribadian, di mana seorang konselor dituntut untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan individu dan kebebasan memilih setiap individu. Yang ketiga, menunjukkan integrasi dan stabilisasi kepribadian yang kuat.
Implementasi ketiga adalah kompetensi ketiga adalah kompetensi sosial, di mana mengimplementasikan kolaborasi intern dalam ruang lingkup tempat kerja. Yang kedua, berperan dalam organisasi atau kegiatan profesi bimbingan konseling. Yang ketiga, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Yang keempat adalah kompetensi profesional, di mana seorang konselor menguasai konsep praktis asesmen untuk memahami kondisi atau kebutuhan dalam setiap masalah konseling. Pemilihan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan layanan yang akan diberikan. Yang kedua, menguasai rangkaian teori atau praktis bimbingan konseling yang akan dilakukan. Kesimpulan, konseling adalah suatu tenaga pendidik yang memiliki jenjang pendidikan S1 dalam penyelesaian program studi bimbingan konseling. Dalam proses pemberian implementasi, seorang guru bimbingan konseling dituntut untuk menguasai asesmen, dituntut untuk memahami ruang lingkup atau profesi yang akan diberikan dalam mengimplementasikan kaidah-kaidah kemanusiaan yang berlaku dari norma etika ataupun norma-norma yang berlaku dalam ruang lingkup itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.